Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Saya adalah salah satu motivator magang di Bimba AIUEO periode bulan Juli 2023. Di sini saya akan menjawab mengenai tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Yang pertama yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas. Yang pertama, kita harus mencari tahu alasannya apa untuk tidak mau masuk kelas. Bisa kita juga bicarakan dengan baik kepada anaknya, atau mungkin bisa kita tanyakan langsung kepada orang tuanya ada apa gitu. Jadi dengan kita tahu alasan dia tidak mau masuk kelas itu apa, kita bisa mencari solusinya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis. Kita sebagai motivator, kita harus memberikan rasa empati, rasa simpati, atau rasa kasih sayang kita kepada mereka, rasa peduli kita terhadap dia yang sedang menangis. Kita tanya apa yang membuat dia menangis, kita perlahan-lahan kita peluk, kita elus gitu, kita berikan kasih sayang. Ketika kita tahu apa yang menjadi penyebab dia menangis, kita bisa membuat dia gembira lagi dengan apa yang dia sukai. Yang ketiga yaitu apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain. Tentu saja kalau misalnya ada murid yang diganggu oleh murid lain, kita bisa menanggapinya dengan tenang, dengan senyuman gitu, dengan teguran yang bisa diterima oleh anak itu. Mungkin memberinya pujian atau memberinya semangat agar teman-temannya tidak diganggu oleh dia gitu. Jadi memberikan dia sesuatu perhatian gitu, karena mungkin dia membutuhkan perhatian. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila murid yang melamun. Kita coba perlahan tanya, coba perlahan mendekatinya, apa yang membuat anak itu melamun, kamu kenapa gitu. Kita coba tanya pelan-pelan, kita coba melakukan pendekatan. Lalu ketika dia sudah mulai menceritakan, kita ajak dia kembali melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu, yaitu menemukan minat baca dan minat belajar anak itu dari intrinstiknya atau dari dalam diri dia sendiri. Yang keenam yaitu apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari, yaitu kita membimbakan, kemudian memberikan reward, memberikan hadiah, atau mungkin kita juga bisa memberikannya metode pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Kemudian bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Tentu saja dengan dialog, dengan melakukan pendekatan, melakukan pembicaraan. Kita bertanya apa yang dia sukai, apa yang sedang dia senangi saat ini, atau kita lihat apa yang sedang atau yang sering dia pegang atau bawa gitu, atau yang sering dia bicarakan. Itu bisa saja yang disukai oleh dia gitu. Kemudian apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator. Jadi yang harus diterapkan di kelas Bimba itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, yang sepenuhnya harus benar-benar pembelajaran yang dibarengi dengan bermain. Jadi bermain sambil belajar seperti itu. Kemudian bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO. Jadi dari diri motivator ini sendiri harus mempunyai komitmen atau punya kedisiplinan dalam pembelajaran agar memberikan pembelajaran yang baik untuk anak-anak, untuk memberikan kebimbaan yang baik untuk anak-anak sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri, sesuai dengan kemauan anak itu sendiri. Jadi ketika anak itu sudah berhasil, ketika motivator sudah berhasil menumbuhkan minat baca anak, bisa langsung tujuan kita itu tercapai. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tentu saja tanggung jawab utama kita yang utama yaitu membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat dengan menumbuhkan minat, membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat dengan menumbuhkan minat.
Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri untuk menjadi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Kemudian kita juga harus membangun pembelajar mandiri sepanjang hayat. Mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita juga bisa menyampaikan kepada orang lain. Kemudian apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Kita bisa mengamatinya, kita bisa membuat komunikasi kepada mereka, kita bisa dapat memperhatikan atau memahami perilaku siswa. Kita bisa perhatikan, kita bisa memahami perilaku siswa. Dengan begitu kita bisa menarik perhatian mereka agar tetap aman, agar tetap nyaman, agar tetap kondusif di dalam pembelajaran yang menyenangkan di Bimba ini. Kemudian apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Seperti yang tadi saya bilang, kita juga harus memperhatikan atau memahami, dan juga apabila ada peraturan, kita bisa dapat memberikan kita dapat memberi aturan kepada mereka yang disetujui oleh mereka. Kemudian kita juga harus sedikit tegas agar peraturan itu juga dapat berjalan dengan lancar dan baik. Jadi pembelajaran pun akan tercipta dengan nyaman. Kemudian apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Kita sebagai motivator itu harus menyayangi atau memberikan vibes yang positif kepada mereka. Jadi mereka akan merasa kita sangat menyayangi mereka, kita sangat mengasihi mereka, kita harus sukarela dan harus benar-benar terbuka dengan mereka. Jadi dengan begitu mereka akan merasa nyaman gitu. Mereka juga akan merasakan kasih sayang dari kita gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar dengan menyenangkan? Tentu saja kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan itu tanpa adanya paksaan. Kita harus melihat kondisi mereka, kita harus memahami mereka, kita harus melihat bagaimana belajarnya itu apakah berjalan dengan baik. Ketika pembelajaran sudah berjalan dengan baik, kita bisa lanjutkan pembelajaran bermain sambil belajar. Kita harus memahami anaknya, kita harus memahami karakternya, sehingga pembelajaran itu, main sambil belajar itu berjalan dengan menyenangkan. Kemudian, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Jadi ketika kita menemukan minat belajar anak-anak, kita harus memperhatikan kemauan si anak untuk belajar. Jadi benar-benar kita harus memastikan anak itu mau nggak sih belajar gitu, minat nggak sih belajar gitu. Kita juga harus melakukan evaluasi juga ketika tidak menumbuhkan fokusnya, ketika seperti ini tidak menumbuhkan fokusnya gitu, seperti ini tidak menumbuhkan kemampuannya gitu. Jadi mungkin ada cara lain atau mungkin ada inovasi lain untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Dan apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Sama ya tadi ya, jadi ada evaluasinya, kita lihat perkembangannya, evaluasinya apakah berkembang atau tidak. Kemudian apabila tidak berkembang atau belum berkembang, mungkin kita bisa mencarikan solusi yang lain atau mencarikan inovasi atau variasi dalam pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa gitu. Jadi mereka tidak monoton, tidak bosan gitu dalam pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.